Aku langsung aja mulai IG live aku. Mungkin pada ngirainnya telat juga kali ya, karena biasanya aku IG live-nya agak-agak mundur gitu. Anyway, yuk kita mulai ya. Wah, Apple dari Korea nih. Kita mulai yuk IG live malam hari ini yuk. Nah, Santa Claus tuh hari ini kayaknya bagi-bagi hadiah, mulai bagi-bagi hadiah di saham komoditas. Hari ini saham komoditas udah mulai muntup-muntup gitu, mulai unjuk gigi. Kalau kita bandingkan dengan beberapa hari yang lalu, kita udah mulai watch untuk saham komoditas. Hari ini tadi udah mulai unjuk gigi gitu ya, bukan unjuk rasa. Oke, kita mau lihat dulu dari IHSG-nya sebelum kita review beberapa saham sektor komoditas yang jadi menu utama kita hari ini. Bentar ya, internetnya agak-agak lambat. IHSG-nya masih menolak turun meskipun hari ini ditutup merah. Tapi sebenarnya dia masih lebih tinggi dari yang kemarin, dan ini sejak 2 November naik terus sampai sekarang nggak turun-turun gitu. Nah, jadi didorong oleh saham apa aja sih kenaikan hari ini tuh? Didorong oleh brand dan BCA, di mana market value hari ini di pasar reguler itu nggak besar, 7,71 triliun rupiah doang. Didorong saham BRI 1,49 triliun, terus saham BCA 1,35 triliun. Nah, ini BRI ya, dia agak stagnan juga, tapi hari ini transaksi lumayan gede. Ini BCA 1,3 triliun. Bentar ya, 1,3 triliun, transaksi hari ini 1,35, dan brand 672,8 miliar gitu. Nah, sedangkan di pasar negosiasi ini chartnya agak-agak lambat ya, jadi Lola dia muter-muternya lama nih, kalah cepat sama aku ngomong. Aku cek wifi dulu ya. Oh, pantesan dia nyambung ke wifi depan laptopnya. Oke, di pasar negosiasi hari ini ada transaksi Bank Mandiri 1,56 triliun rupiah. Jadi pasar negonya hari ini lumayan gede, sekitaran total 2,7 triliun. Ini ada nego Bank Mandiri 1,56 triliun, terus kemudian ada SMT itu 1,19 triliun, SMMA 455 miliar gitu. Terus hari ini tadi ada foreign buy juga di BCA, Bank Mandiri, Telkom, BRI, dan Brand. Aku mau nge-review dulu dikit tentang kondisi makro. Makro ini kita lagi wait and see initial jobless claim besok jam 8:30 malam ya, proyeksinya sekitar 210.000 gitu. Jadi kalau misalkan banyak penganggurannya, The Fed nggak akan naikin suku bunga, masih akan mempertahankan suku bunga, kira-kira kayak gitu, karena akan menahan laju inflasi. Nah, terus ketegangan di Timur Tengah sekarang juga masih jadi satu sentimen yang kita perlu perhatiin, karena bakal jadi pendorong harga minyak. Nah, harga minyak dunia itu udah lumayan naik gara-gara ada laporan serangan udara Israel yang dimana ada pembunuhan anggota senior Garda Revolusi Iran gitu. Dan ini karena kekhawatiran disrupsi suplai minyak dunia, karena Iran tuh produsen minyak terbesar ke-8 di dunia dengan produksi sekitaran 4% dari produksi global, itu angkanya 3,14 juta barrel. Nah, di sisi lain banyak ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang bikin khawatir soal keamanan transit minyak dan barang lainnya. Jadi ya, situasi di Timur Tengah itu berpengaruh banget ke harga minyak global gitu. Nah, sekarang kita mau lihat deh harga minyak global itu gimana. Internetku lancar gak sih internetku? Suaranya ngebas, itu bukan salah saya, suaranya itu dari Instagramnya. Udah 2-3 bulan ini nih soal suara banyak dibahas. Case-nya Daihatsu Astra International nanti aku bahas, dan sebelumnya juga udah pernah aku bahas. Ini US Oil, baru aja dia kemarin tuh breakout dari downtrendnya, mulai sideways untuk harga minyak. Ini UK Oil
US oil tuh WTI, UK oil itu Brent oil. Nah, dia juga udah mulai keluar dari downtrend line-nya. Jadi trennya udah mulai sideways. Lebih positif yaitu ke sideways dulu, belum langsung uptrend. Harga minyak gimana kabarnya? Harga minyak tadi kita udah update, arahnya masih akan sideways meskipun keluar dari downtrend-nya. Kita mau lihat Medco. Medco ini tadi sempat breakout ya, jadi ada pattern kayak gini. Sempat breakout kayak gini, dia potensi menuju 1260 ya, dia potensi menuju ke 1260 dan tadi sebenarnya agak-agak naik dikit tapi gagal ya. Jadi balik lagi, apakah dia gagal breakout? Nggak juga, karena masih di atas resistennya. Intinya masih bisa diperhatikan buat Medco, jangka pendek bisa sampai ke 1250 sampai 1260. Terus kita mau lihat Elsa. Elsa gimana kabarnya? Elsa atau Elnusa hari ini tadi breakout juga, tapi kita nitip sendal di Medco dulu. Dan Elsa ini breakout dari level 390-nya, potensi menguji level 418. Oke, ya jadi Elsa bisa sampai ke 418 sampai 420-an. Terus kita mau nge-review juga untuk BRPT. BRPT ini termasuk salah satu yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti retracement-nya setelah dia naik kenceng. Dan hari ini tadi dia kena MA20-nya, plus kita mau pasangin Fibonacci retracement. Hampir kena ke Fibonacci retracement 50% kalau ngambil dari end of body. Aku pasangin dari end of tail juga, dan ternyata kalau aku ngambil dari end of tail di sini udah kena Fibonacci 50%. Jadi sebenarnya diskonnya di BRPT udah cukup lumayan. Kita ada ngetes buy tadi di saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu tuh, ada titip sendal di BRPT gitu. Oke, by the way Bapak Ibu semuanya, workshop Super Trader nanti Januari udah full. Teman-teman yang kepengen untuk ikut workshop lagi boleh langsung ke supertrader.id. Nanti next workshop sekitaran bulan Mei atau bulan Agustus ya, antara Mei sampai Agustus lah kira-kira gitu. Jadi kalau yang daftar sekarang itu masih dapat early bird murah, paling support ya. Langsung aja ke supertrader.id untuk the next batch. Dan kalau tanggalnya nggak cocok, uangnya dikembalikan 100% karena sekarang belum ada tanggalnya. Oke, nah ini tadi BRPT. Terus kita mau review juga untuk beberapa saham yang di sektor komoditas juga. Sekarang kita mau nyenggol ke metals. Salah satunya adalah Harum Energy. Tadi ada tanda dia breakout dari pattern. Ini sebenarnya bisa dibilang inverse flag sih. Kalau inverse flag dia arahnya sebenarnya turun, tapi karena hari ini tadi breakout dan hijau lebih banyak daripada merahnya, kita ada nitip sendal juga di Harum untuk saham sektor komoditas nikel. Potensial naik sampai 1410 sampai 1455 dalam jangka pendek ya. Dan Harum Energy berencana untuk menganggarkan capex itu 50 juta US dollar sebagai belanja modal 2024 untuk pengembangan infrastruktur tambang nikel, penambahan properti pertambangan batu bara, perawatan armada, dan juga pembelian alat berat. Jadi lumayan gede untuk pengembangannya di 2024 nanti. Nah, bagaimana dengan saham-saham nikel lainnya? Kita mau lihat Inco dan kawan-kawan, tapi sebelumnya aku mau update dulu bahwa Indonesia ini sangat-sangat diuntungkan sekali dengan perkembangan electric vehicle di berbagai negara. Dan kalau kita lihat di konten Instagram aku sebelumnya, aku sempat ngepost dalam perjalanan aku ke China. Di post yang terakhir tuh aku ada kasih data pertumbuhan impor nikel dari Indonesia, China, dan Amerika. Itu banyak mana? Pertumbuhan impor nikel dari Indonesia tuh China growth-nya cepat banget, tinggi banget. Dan
di postingan aku yang terakhir, di situ aku ada juga kasih lihat data bahwa penjualan Tesla itu udah mulai disalip atau dibalap oleh kendaraan pabrik-pabrik electric vehicle di China. Salah satunya adalah BYD, baik yang electric vehicle masuk ininya. Nah, udah lancar lagi nih sekarang. Tadi lagi ganti wifi ya. BYD mau masuk ke IMAS atau SII, nanti kita lihat ya, kita lihat sikon ya. Tapi kalau BYD masuk ke Indonesia itu sesuatu banget sih. Dia tuh penjualannya udah melebihi Tesla sebenarnya. Oke, sekarang sebelum aku bahas tentang saham otomotif, aku mau bahas saham nikel dulu. Jadi Indonesia ini dinobatkan menjadi raja baterai untuk kendaraan listrik atau electric vehicle. Hal ini terlihat dari sejumlah pabrik komponen EV yang udah dibangun di Indonesia itu terbagi jadi 3 sektor, yaitu sektor hulu, upstream, tengah, midstream, dan hilirnya high-tech downstreamnya. Nah, jadi perlu diketahui juga dalam pembuatan baterai EV tersebut, nikel jadi bahan baku utama, di mana Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Nah, sekarang kita mau lihat perusahaan-perusahaan apa saja yang banyak diuntungkan. 85% ekspor nikel di Indonesia ditujukan ke China. Yuk kita lihat emiten yang banyak ekspor ke China. Emiten apa aja? Salah satunya adalah Antam. Dia ada ekspor nikel ke China. Hari ini juga menunjukkan tanda positif. Ada tanda double bottom besar di sini. Jadi bisa di watch untuk saham Antamnya. Inco juga salah satu yang ekspornya cukup besar ke China, tapi sebenarnya kita kalau mengambil keputusan trading bukan berdasarkan berapa banyak ekspor ke China. Ada banyak faktor yang mempengaruhi jangka pendek, termasuk faktor dari harga komoditasnya, sehingga kita lebih pakai chart atau technical. Inco kita tunggu retracementnya, cukup menarik di sini. Terus kita akan lihat juga ada NCKL. NCKL belum ya, dia paling banyak anomali, jadi kita lebih nge-watch ke Antam dan Inco dan Harum. Kita nitip sendalnya di Harum tadi. Terus ada juga perusahaan nikel yang ekspor ke China, itu ada IFSH. Jadi wait and see. Terus kemudian kita ada di sini IFSH kurang ya. Terus kemudian kita lihat Timah atau Tins. Tins ini seperti Antam bisa menjadi watchlist untuk Tins dan Antam. Kemudian kita lihat juga untuk DKFT. DKFT di sini secara fluktuasi dan liquidity kurang menarik gitu. Jadi kita lebih ngelihatnya ke Antam, Inco dan juga Harum. Sedangkan kita hari ini M-Trade nitip sendalnya di Harum. Nitip sendal tuh artinya test buy. Jadi belum agresif untuk buy di satu ini. NCKL gimana nih, ada yang nangis minta dibahasin NCKL-nya. Kemarin info dari Common-Fest katanya BYD mau buka pabrik berdiri sendiri seperti Wuling. Nggak apa-apa kok, Indonesia tetap akan diuntungkan. NCKL jangan dulu ya, wait and see dulu. MDKA gimana untuk salah satu emiten metals? M-Trade udah ada trading recommendation di 20 Desember. Jadi sekarang kita posisinya tinggal nge-hold aja untuk jangka menengahnya. Sementara yang jangka pendek kayaknya sih udah ada profit taking deh. Sebentar ya, aku coba buka dulu di PPYB era. Nah, MDKA ternyata udah profit taking tanggal 21 Desember kemarin gitu. Jadi beberapa hari perdagangan ini kita masih akan watch sektor komoditas ya, dan ini ada beberapa diantaranya. Ini saham ENRG atau Energi Mega Persada Tbk. Ini juga salah satu yang kita ada tradingin juga. Di sini lagi ada normal retracement, beautiful retracement. Energi sendiri saat ini sedang menyiapkan capex 2,32 triliun untuk akuisisi di 2024 gitu. Dan termasuk yang cukup oke ya, pengembangannya cukup oke. Terus selain itu aku lagi mau view juga Saratoga. Saratoga ini banyak juga kelolaan dia perusahaan investasi, banyak kelolaan dia di bidang komoditas juga.
Dan sekarang Saratoga ini kemarin habis breakout, ini lagi retracement, lagi ada pullback. Jadi bisa di watch juga buat kalian yang nunggu-nunggu pullback bekas saham breakout. Bagaimana dengan Adaro dan kawan-kawan dari sektor batubara? Apakah udah mulai ada tanda-tanda? Kayaknya kita lebih ngelihat ke saham sektor komoditas metals dan oil dulu nih. Kalau batubaranya kita lagi masih wait and see. PTBA sendiri juga sudah mulai recover ya. Jadi udah mulai recover buat kalian yang kemarin sempat diuntungkan dari dividen yield 28%, ini sempat jatuh, ini udah mulai recover lagi. Aku melihat tanda yang cukup menarik di sini, ada satu double bottom. Tapi ya anyway, kita baru nitip sendalnya di satu saham dulu, yaitu di Indi gitu. Dan ini lagi ada satu retracement jangka pendek, maka dari itu kita belum agresif di saham batubara. Nah, ADMR gimana kabarnya? ADMR ini termasuk salah satu yang banyak dibahas atau ditanyain juga sama teman-teman. Kita ngelihatnya ADMR sekarang lagi normal retracement, lagi dalam masa tunggu juga, belum kita beli, belum kita rekomen. AMMN bagaimana? AMMN ini salah satu perusahaan komoditas yang dia market cap-nya termasuk cukup besar, di sini besar. Dan kita lagi menunggu masa distribusinya habis biar bertukar pemilik saham dulu gitu. Jadi orang-orang yang cuan di bawah, mereka yang mau merealisasikan keuntungannya, mungkin mau pakai buat jalan-jalan akhir tahun, biarinlah mereka jualan dulu sehingga di sini ada akumulasi lagi, biar handuknya diperes kering dulu gitu ya. Jadi biar nggak berat naiknya gitu. Terus kemudian masih dari saham Pak Prayogo Pangestu yang tadi saya belum bahas semuanya, TPIA naik terus, jangan dikejar. Brand ada retracement, tapi pattern yang paling menarik untuk retracement sebenarnya lebih ke BRPT tadi, kita secara teknikal aja pertimbangannya. Terus bagaimana dengan Gosco yang juga ada kaitannya dengan grup Pak Prayogo Pangestu, hari ini ada pantulan juga, tapi kita belum masuk di situ, kita masih nitip sendal aja di satu saham dulu, kira-kira kayak gitu. Nah, dari sektor perbankan gimana kabarnya? Masih stagnan, BRIS. Perbankan digital yang sempat kita bahas beberapa hari yang lalu, hari ini agak-agak turun dikit tapi nggak ada volumenya, jadi kita masih nge-hold. Kira-kira kayak gitu. Suaranya berubah itu karena Instagramnya yang berubah, udah 2-3 bulan ini banyak yang ini berubah ya di Instagram. Petro belum nih. Oke, aku bahas Petro. Thank you udah diingetin. Petro, Cuan dan kawan-kawannya. Nah, ini lagi retrace juga, tapi akhir tahun ini buying power itu kecil banget, semua lagi pada liburan, big money-nya juga lagi pada liburan. Mungkin rame lagi sekitar pekan ketiga atau pekan keempat Januari ya. Ini ada saham Cuan juga. Yang naik terus biarin aja dulu, kayak gini ini nggak rasional. Gula staff kayaknya ngeliatin yang di atas ini. Ini ada apa nih? Foto aku ketutupan sama Anya, geser dikit deh. Taruh sini ya. Ya dia nggak nutupin muka aku. Masih loh. Oke. Udah. Yang penting perasaan gak berubah. PGEO itu bukan Pak Prayogo punya, tapi baiklah kalau kalian minta bahas. PGEO lagi retrace normal aja. It's a normal retracement. Kalau mau buy on retracement sekitaran 1170 itu best price. Jadi kita lagi nge-hold aja gitu. Anyway, Astra International, ini apaan sih? Geng Pak Tanoko nanti Astra International, efek dari Daihatsu, tentang Daihatsu itu gimana? Uji standar keselamatan di Jepang ya waktu itu ya, ada sedikit issue lah gitu. Itu efeknya ke jangka pendek aja sih. Ngantuk, sorry. Oke. Aku mau bahas untuk grup Pak Tanoko. PT Sari Bunda Primatirta atau Cleo milik Pak Hermanto tuh buka pabrik air minum dalam kemasan
dan beroperasi penuh di IKN. Ya udah buka pabrik dan beroperasi penuh di IKN. Investasinya sekitaran 300 miliar buat mengembangkan pabrik kemasan di IKN. Pabriknya ada di Karya Merdeka, Kecamatan Semboja, Kutai, Kertanegara, ya. Oke. Yuk kita lihat. Jadi intinya tuh kalau pabrik di mana-mana itu sangat mempermudah distribusi, biaya distribusi jadi murah. Leo hari ini naik lumayan tinggi, signifikan. Wait and see dulu gengs, di sini banyak ekornya. Avia gimana kabarnya? Avia hari ini naik sangat signifikan, bisa dijadikan watchlist. Kemungkinan akan naik sekali lagi. Di sini saya tidak tahu apa sentimen positifnya, apakah IKN atau apapun. Tapi saya rasa wait and see dulu lah, wait and see dulu ya. Jadi ngelihat apakah ini benar-benar pattern akumulasinya tuh benar-benar solid atau enggak. Terus kemudian depo bangunan gimana kabarnya? Depo di sini juga naik lumayan signifikan, despite of ada berita sedikit yang mengenai kejadian di Fasa, tapi ternyata saham-sahamnya malah naik semua. Ini CAKK juga naik tinggi, tapi likuiditas dan volatilitasnya agak-agak berisiko. Jadi hindarin dulu. Nah ini main zone, ini zone. Ini juga dia hari ini naik tinggi tapi kemudian dibanting di sini. Dan PV ini juga pentavalent TBK ini naik tinggi dan sempat kebanting juga. Nah, jadi di sini lebih ngelihat di Avia sih sebenarnya. Lihat Avia. Avia ini mungkin kita bisa watch untuk kita jadikan watch list, tunggu retracementnya beberapa hari lagi, jangan langsung dihajar masuk. Ini kalau satu grup lagi naik semua kayak gini, jangan FOMO. Aku biasanya akan menunggu dia agak-agak slow down dulu gitu, biar kelihatan benar-benar patternnya. Big Bangs udah dibahas di awal. Sido muncul lagi dalam masa masih normal retracement sampai hari ini. Volume transaksi sangat kecil hari ini. Jadi semua lagi pada liburan, di market reguler sekitaran 7 triliun dan di market 7,71 triliun, pasar negosiasi 2,7 triliun. Dan teman-teman aku mau kasih tahu untuk workshop Super Trader next akan diadakan antara bulan Mei sampai Agustus 2024, tanggalnya belum. Cuman kalau kalian daftar sekarang ini Super Early Bird 1 yang akan berakhir nanti kemungkinan di pekan pertama Januari 2024. Early Bird-nya hanya sampai tanggal 7 Januari aja untuk early bird satunya gitu. Setelah itu investasi akan naik dan jika tanggalnya nggak cocok nanti uangnya akan dikembalikan 100%. Kira-kira itu aja yang pengen saya bagiin buat teman-teman semuanya saat ini. Di penghujung tahun ini aku doain semoga teman-teman semua semakin sehat, bahagia, kaya, sejahtera, dan bijaksana di tahun 2024. Semangat selalu buat semuanya ya. Salam profit. Dadah.